Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada kita ibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Yayan Sofian, PAI non-PNS Kecamatan Batu Jajar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pelestarian lingkungan berbasis Al-Quran. Pendidikan yang baru dan termasuk penting untuk saat ini adalah pendidikan lingkungan hidup. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Dardar radhiyallahu an, pernah mengatakan bahwasanya di tempat ia belajar diajarkan pentingnya bercocok tanam, menanam pohon, serta pentingnya usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena memakmurkan bumi adalah amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rumusan masalahnya keterkaitannya dengan kebersihan lingkungan atau pelestarian lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan kita saat ini, kemudian bagaimana pandangan Al-Quran terkait upaya pelestarian lingkungan. Tujuan dari pelestarian lingkungan yang pertama, mengetahui kondisi lingkungan saat ini, kemudian yang kedua, mengetahui pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, kemudian yang ketiga mengetahui cara menjaga lingkungan berdasarkan Al-Quran. Para hadirin semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi lingkungan kita saat ini adalah kondisi lingkungan dewasa ini menjadi isu global, terbukti dengan munculnya kerusakan lingkungan, terjadinya banjir, misalnya tanah longsor dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki akal sehatnya mampu bertanggung jawab dan menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga lingkungan di bumi. Pandangan Al-Qur'an yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aksaruhum musyrikin. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di muka bumi lalu lihatlah bagaimana kesulitan orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian pandangan Al-Quran yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 ini. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi dengan menengok kembali kisah-kisah pendahulu yang dibinasakan karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang dapat dilakukan manusia dalam upaya menjaga pelestarian lingkungan berdasarkan ayat ini, yang pertama ada rehabilitasi sumber daya hutan atau reboisasi, kemudian tanah dan air yang rusak, pendayagunaan wilayah pantai tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup, dan yang ketiga membudidayakan tanaman dan hidup yang bersih. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari penyampaian materi ini, berdasarkan pemaparan di atas, itu semua menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara eksplisit
atau secara tegas di dalam Al-Quran tentang pentingnya lingkungan hidup dan cara-cara Islami dalam pengelolaannya. Adanya bencana lebih karena melakukan eksploitasi berdasarkan hawa nafsu untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bencana yang akan ditimbulkan. Bahaya yang diakibatkan menurut kehendak hawa nafsu sangat jelas dampak pada kehancuran dunia. Seperti kita ketahui, salah satunya dampak kita membuang sampah sembarangan, terjadinya banjir. Kita mengetahui mungkin di tempat di wilayah kita, contohnya di Bekasi kemarin terjadi bencana banjir yang begitu besar sehingga banyak saudara-saudara kita yang pindah dan mengungsi ke wilayah-wilayah lain. Itu mungkin salah satunya karena kita membuang sampah sembarangan. Kita membuang sampah pada kali-kali, kepada selokan-selokan, turun hujan, selokannya mampet, akhirnya terjadilah banjir. Oleh karena itu, saya pribadi menghimbau kepada semua lapisan masyarakat, ayo jaga lingkungan kita, ayo jaga daerah kita, ayo jaga wilayah kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan bencana alam. Kita ketahui juga bahwa gubernur kita sekarang langsung turun ke lapangan, bahkan dia mau turun langsung. Sebagaimana kita ketahui di media-media bahwa gubernur kita selalu ingin membantu masyarakat, khususnya mungkin dalam hal kegiatan pelestarian lingkungan. Semoga kita juga bisa memulai sedini mungkin, dimulai dari diri kita pribadi, dari daerah kita masing-masing, supaya kita bisa melestarikan lingkungan sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu saja mungkin pada kesempatan hari ini, pemaparan atau penyampaian materi tentang pelestarian lingkungan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Allahumma fiq lam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.